Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai vakum ekstraksi, suction, dan juga CTG. Selamat menonton ya. Apa itu vakum ekstraksi? Vakum ekstraksi adalah salah satu cara mereka dapat membantu jika kondisi tertentu terpenuhi, kepala bayi cukup rendah di jalan lahir dan berada pada posisi yang sesuai. Alat pengekstrak vakum mungkin dapat membantu membimbingnya keluar. Ekstraktor vakum terdiri dari mangkuk penghisap yang dipasang pada pompa mekanis atau elektrik. Cangkir dipasang ke kepala bayi dan pompa memberikan traksi untuk menarik saat ibu mendorong. Ini tidak selalu merupakan solusi yang diperlukan, namun terkadang solusi tersebut berhasil. Manfaat vakum ekstraksi. Vakum ekstraksi dapat membantu mengeluarkan bayi dari rahim yang kekurangan oksigen tanpa harus menjalani operasi. Metode ini juga lebih cepat daripada operasi yang terkadang sangat penting. Apa dampak vakum ekstraksi? Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu kaput suksesanem. Kaput suksesanem disebut juga edema kulit kepala. Ini adalah pembengkakan pada kulit kepala yang dapat menyebabkan penampilan seperti kepala kerucut. Biasanya hilang dalam beberapa hari. Yang kedua, memar atau penyakit kuning. Ekstraktor vakum dapat menyebabkan memar pada kulit kepala yang meningkatkan resiko penyakit kuning pada bayi baru lahir. Kondisi umum ini menyebabkan kulit bayi menguning sementara akibat peningkatan bilirubin akibat pemecahan sel darah merah. Biasanya hilang dalam beberapa minggu. Yang ketiga adalah sefalohematoma. Sefalohematoma adalah kumpulan darah di antara kulit kepala dan tengkorak bayi yang disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah. Karena darah yang terkumpul berada di bagian luar tengkorak, maka tidak berdampak pada otak dan dianggap sebagai cedera ringan. Ini akan teratasi dalam 1 atau 2 minggu. Apa itu suction pump? Berikut pengertiannya. Suction pump merupakan alat yang digunakan untuk menghisap berbagai jenis cairan. Suction pump ini dapat ditemukan di berbagai lingkungan seperti lingkungan industri, lingkungan rumah sakit. Fungsi suction pump adalah untuk membantu mengeluarkan cairan seperti cairan di dalam paru-paru, lendir di tenggorokan, dan cairan yang ada di usus atau lambung. Suction pump juga digunakan saat proses operasi untuk menghisap cairan darah yang keluar pasca operasi terkadang masih mengeluarkan darah. Prinsip dan cara kerja suction pump. Pada dasarnya, konsep kerja dari suction pump ini menggunakan teknologi vakum yang dapat diartikan sebagai ruang yang sudah kosong dari partikel-partikel atom. Suction pump ini bekerja dengan bantuan motor listrik satu tegangan yaitu 110 atau 220 volt, 145 rpm, dan 50-60 Hz. Pada alat kesehatan ini terdapat dua penghisap yaitu centrifugal rotary dan membran. Jenis sentrifugal rotary yaitu penghisap terdiri dari berbagai kipas atau pisau yang terdapat pada rumah penghisap dan dihubungkan dengan motor bagian yang berputar pada elektromotor. Pada rumah penghisap bagian luar terdapat katup, lubang hisap, dan lubang tiup, serta lubang pembuat oli. Oli merupakan pelumas dan pendingin pada bagian kipas. Manometer adalah alat yang digunakan untuk mengetahui sampai seberapa kuat penghisap bekerja skala 0 sampai 800 mmHg. Jenis membran terdiri dari stang kedudukan, karet membran, kedudukan katup, katup hisap, dan katup tekan. Tutup atau rumah penghisap yang mempunyai katup atau lubang hisap dan lubang tekan. Alat yang digunakan dalam dunia medis ini memiliki komponen yang membuat dapat menjalankan fungsinya. Adapun komponen penyusunan alat. Alat yang digunakan dalam dunia medis ini memiliki komponen yang membuatnya dapat menjalankan fungsinya. Adapun komponen penyusun alat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Motor sebagai penggerak, 2. Selang, 3. Botol sebagai penampung cairan, 4. Manometer, 5. Suction regulator, 6. Pengaman sebagai tanda cairan berlebih atau overflow protection, 7. Foot switch. Apa itu alat kesejahteraan janin? Berikut pengertian. Alat kesejahteraan janin adalah perangkat atau alat yang dirancang untuk membantu, mendukung, atau memonitor kesejahteraan janin selama kehamilan. 1.
memantau detak jantung janin. Alat kesejahteraan janin dapat menggunakan ultrasonografi untuk memantau detak jantung janin dan memastikan bahwa detak jantung janin dalam rentang normal. 2. Melacak pertumbuhan janin. Alat kesejahteraan janin dapat menggunakan ultrasonografi untuk mengukur ukuran janin dan melacak pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan. 3. Mengevaluasi fungsi organ janin. Alat kesejahteraan janin dapat menggunakan ultrasonografi untuk mengevaluasi fungsi organ janin seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. 4. Mengevaluasi perkembangan fisik janin. Alat kesejahteraan janin dapat menggunakan ultrasonografi untuk mengevaluasi perkembangan fisik janin seperti perkembangan anggota tubuh dan perkembangan sistem saraf. 5. Mengevaluasi kesejahteraan ibu. Alat kesejahteraan janin juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kesejahteraan ibu, seperti memantau volume cairan amniotik dan memantau perkembangan plasenta. Secara keseluruhan, alat kesejahteraan janin digunakan untuk memantau dan melacak kesejahteraan janin dan ibu selama kehamilan, dan dapat membantu mengidentifikasi masalah potensial sebelum mereka menjadi masalah yang lebih besar. Manfaat alat-alat kesejahteraan berikut penjelasan. 1. Meningkatkan hasil kehamilan. Alat-alat kesejahteraan janin dapat membantu memantau kesehatan janin dan memastikan bahwa ia menerima nutrisi dan oksigen yang cukup. Ini dapat mengarah pada hasil kehamilan yang lebih baik, termasuk berat badan lahir yang lebih tinggi, pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, dan penurunan resiko penyakit dan cacat. 2. Meningkatkan kesehatan ibu. Alat-alat kesejahteraan janin juga dapat membantu memonitor kesehatan ibu dan memastikan bahwa ia menerima perawatan yang tepat. Ini dapat mengarah pada penurunan resiko komplikasi kehamilan, termasuk preeklamsia, gestosis, dan kegagalan plasenta. 3. Meningkatkan keterlibatan ibu. Alat-alat kesejahteraan janin dapat memberikan informasi yang berharga tentang kesehatan dan perkembangan janin, memungkinkan ibu untuk lebih terlibat dalam kehamilan dan proses persiapan kelahiran. Ini dapat mengarah pada lebih banyak kepuasan. 4. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. Alat-alat kesejahteraan janin dapat memberikan keluarga dengan rasa keterlibatan dan keterlibatan yang lebih besar dalam kehamilan, memungkinkan mereka untuk lebih merasakan dan merayakan pertumbuhan dan perkembangan janin. 5. Meningkatkan efisiensi klinis. Alat-alat kesejahteraan janin dapat membantu klinis untuk lebih efektif memantau dan mengelola kehamilan, mengarah pada lebih banyak hasil kehamilan yang baik dan penurunan risiko komplikasi dan penyakit. Secara keseluruhan, alat-alat kesejahteraan janin dapat memberikan banyak manfaat bagi ibu, janin, dan keluarga, serta meningkatkan hasil kehamilan dan kesehatan ibu. Faktor-faktor yang pertama, faktor nutrisi. Ibu yang makan makanan yang kaya nutrisi dan mengonsumsi jumlah cukup vitamin dan mineral penting untuk kesejahteraan janin. Kurangnya nutrisi dapat menyebabkan masalah kesehatan dan perkembangan bayi. 2. Stres. Stres yang berlebihan selama kehamilan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan janin. Stres dapat menyebabkan masalah kesehatan dan perkembangan bayi seperti masalah kardiovaskuler dan perkembangan otak yang terhambat. 3. Kehidupan gaya hidup. Kehidupan gaya hidup ibu seperti merokok dan minum alkohol dapat berdampak negatif pada kesejahteraan janin. Kehidupan gaya hidup ini dapat menyebabkan masalah kesehatan dan perkembangan bayi. 4. Kondisi medis ibu. Beberapa kondisi medis ibu seperti diabetes dan penyakit jantung dapat berdampak negatif pada kesejahteraan janin. Kondisi-kondisi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan dan perkembangan bayi. 5. Usia ibu. Bayi yang lahir dari ibu yang lebih tua mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap masalah kesehatan dan perkembangan dibandingkan bayi yang lahir dari ibu yang lebih muda. Ini dikarenakan beberapa faktor, termasuk risiko yang lebih tinggi terhadap kondisi medis yang sudah ada dan risiko yang lebih tinggi terhadap masalah kesehatan dan perkembangan bayi. Secara keseluruhan, kesejahteraan janin yang sangat penting untuk kesehatan dan perkembangan bayi selama dan setelah kehamilan. Ibu dapat mengambil beberapa langkah untuk memastikan kesejahteraan janin, seperti makan makanan yang kaya akan nutrisi, mengelola stres, menghindari kehidupan gaya hidup berbahaya, mengelola kondisi medis, dan menghindari pemeriksaan prenatal.